Tunggu Ustazah share screen. Hari ini kita belajar pembahasan soal UTBK. Nah, soalnya sudah kelihatan lah? Belum saja. Tunggu dulu. Di tempat Ustazah sudah? Nah, sudah saja, sudah. Di tempat yang lain, Bang, kayak Pak? Soalnya sudah bisa dilihat? Sudah, Ustazah. Kalau sudah, kita mulai. Kita bergantian lah. Di sini kita akan membahas sekitar kalau ada 10 soal nanti. Tapi untuk soal hitungannya itu kita dudiakan dulu. Kan aja dulu. Kita selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teori. Nah, ini untuk soal hitungannya ada di nomor 1 sama ada di nomor 3. Nomor 2, kita langsung ke soal nomor 2. Silahkan Fitri, dibacakan soalnya. Ulun ke saja. Oke. Nomor 2, salah satu contoh dari kebijakan moneter yaitu disepakatinya RUU APBN tahun anggaran 2021 oleh Menteri Keuangan yang berisi salah satu program strategis, yakni program PUT, apa itu saja bacaannya? PUT Estate. Sebab kebijakan moneter diperlukan untuk mengatasi kenaikan tingkat inflasi yang tidak wajar. Jika pernyataan benar, jawabannya aku saja. Oke. Kalian pikirkan dulu, kira-kira jawabannya yang mana? Yang tebak ya dulu. B kok saja. Yang mana? B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Oke, pian pilih jawabannya yang B. Kita bahas. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu di sini ada pernyataan lah, naklah. Ada sebab. Nah, di sini ada kata kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter tuh ada yang ingat lah pengertiannya apa? Kadeda nih, Sako nih. Kalau kadeda sambil dicatat, naklah. Kebijakan moneter itu kebijakan yang diambil atau yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mengatasi atau untuk meminimalisir yang namanya tingkat inflasi yang bertambah. Jadi di sini ada pernyataan salah satu contoh dari kebijakan moneter yaitu disepakatinya RUU APBN tahun anggaran 2021 oleh Menteri Keuangan. Tadi jar Ustazah, kebijakan moneter itu dari yang melakukannya siapa? Pemerintah. Ya, melalui Bank Sentral. Nah, Bank Sentral anaklah. Di sini tertulisnya Menteri Keuangan. Berarti pernyataannya salah. Iya benar, pernyataannya salah. Nah, terus di sini ada sebab kebijakan moneter diperlukan untuk mengatasi kenaikan tingkat inflasi yang tidak wajar. Pernyataannya ini benar atau tidak? Benar. Iya benar, karena jar Ustazah tadi, kebijakan moneter itu dilakukan untuk mengatasi kenaikan inflasi, kenaikan harga barang. Nah, jadi di sini yang pernyataannya salah dan sebabnya benar atau alasannya benar yang mana? C saja. Iya, yang C. Nah, jadi karena ada materinya nih Ustazah kirimkan di GCR, karena download ya anak lah. Jadi Bu Hanpian nih tinggal dicatat dulu kalau nomor 2 tuh jawabannya C lah. Nah, ada yang ditakunakan lah? Ada. Nah, kalau APBN, ini kan ada dibahasnya loh APBN, terus ini dilakukan oleh Menteri Keuangan, itu nama kebijakannya kebijakan fiskal, Kai. Tapi kalau kebijakan moneter ini
Yang melakukan kebijakan itu bank sentral. Lah, kalau karena ada pertanyaan gitu, diingati aja. Ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Tunggu sebentar. Mana nih? Kita hapus dulu. Nah, kita ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, Zana. Bukan, yang nomor 4 dulu deh. Nah, nomor 4. Silakan dibacakan, Zana. Halo, Zana. Kita pindah ke Widya. Pun salah. Ya, Pian bacakan nomor 4, nak. Liputan 6.com, Jakarta, Gubernur Bank Indonesia (KBI) Heri Werijoyo menyebut penurunan aktivitas ekspor-impor terjadi karena adanya pembatasan perdagangan dari berbagai negara. Pembatasan ini dilakukan untuk memitigasi penyebaran wabah virus corona. Ekspor tercatat menurun karena para eksportir tidak bisa mengirim barang ke negara tujuan. Misalnya seperti ekspor ke Cina terhambat karena terjadi penutupan akses di sana. Pengusaha juga tidak bisa melakukan impor lantaran negara asal melakukan pembatasan. Jadi bukan karena ada pelemahan permintaan impor, tapi karena terganggunya mata rantai perdagangan dunia, kata Peri di Gedung Bank Indonesia di Jakarta, Selasa. Pada bagian di atas telah terjadi contoh dari kebijakan perdagangan internasional yakni. Nah, kira-kira kebijakan perdagangan internasional yang mana yang tepat? Tadi, yang mana, nak? Belum saya. Enggak. Silahkan dipikirkan dulu. Oh ya, saya. Yang mana? Larangan impor. Iya, larangan impor. Kenapa jadi Pian bisa menyatakan ini larangan impor? Karena ada. Ya. Ada perbatasan gitu, ada batasannya saya. Di sini ada melakukan pembatasan. Sama di sini juga ada kata penutupan akses ya kalau anak lah. Jadi di sini pemerintah Cina itu di sini kan misalnya seperti ekspor ke Cina terhambat karena terjadi penutupan akses di sana. Jadi kita kada bisa mengirim barang ke Cina ya kalau karena dilarang oleh mereka misalnya ini kan terjadi penutupan akses sama terjadi yang namanya melakukan pembatasan oleh pihak pemerintah di sana. Nah, jadi jawaban yang tepat benar Jarwidya tadi larangan impor. Impor itu apa nak pengertiannya? Ada yang tahu lah? Impor itu apa, ekspor itu apa? Mas Yatul. Ekspor apa? Impor apa? Ada yang bisa menjawab? Mas Yatul? Oh, saja. Ekspor apa nak? Ayo. Impor itu dari luar ke dalam. Impor dari luar negeri ke dalam negeri, ya Kak? Ya. Kalau ekspor? Dari dalam negeri ke luar negeri. Iya, betul. Nah, jadi kalau kenalah di misalnya ada bagian soal UTBK yang TPS kah misalkan. Kadang ada di TPS itu kita kayak pertanyaan mencari antonimnya. Nah, kalau misalnya nanti ada kata ekspor misalnya, dicari antonimnya itu apa? Nah, antonimnya impor. Lah, tolong diingati nih, kalau ada istilah yang seperti ini nanti keluar pada saat soal UTBK. Kita tahu nih sudah pengertiannya. Kalau ekspor tadi pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri.
Kalau impor, pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Bisa dipahami, Nak? Oke. Kita lanjut. Misalnya per 12 tiap ijanya lu bayar 2 juta, bayar ijanya lu. Nah. Fitri, Apa saja? ada yang mau ditanyakan nggak? Maaf saja. Ini kata Bapak. Nomor 5, Zana. Halo, Zana. Burhan merupakan seorang mahasiswa yang merantau di Bandung. Sebagai seorang mahasiswa perantau, Burhan harus pintar mengelola pengeluaran tiap bulan. Burhan menjatah sebesar 20.000 untuk sekali makan. Setiap pagi Burhan sarapan bubur ayam dengan harga 10.000. Apa yang dialami oleh Burhan merupakan contoh dari... Nah, apa kemarin? Kita sudah belajar nih pada saat bimbel. Si Burhan ini dia seorang mahasiswa yang merantau di Bandung. Nah, sebagai seorang mahasiswa perantau, Burhan harus pintar mengelola pengeluaran tiap bulan. Burhan menjatah sebesar 20.000 untuk sekali makan. Nah, yang pertama di sini, si Burhan ini dia produsen atau konsumen, Nak? Konsumen. Ya, konsumen. Nah, berarti apa kira-kira jawabannya? Dia kan di sini, nah, yang pertama dia menjatah 20.000 untuk sekali makan. Jadinya tuh bersiap duit 20.000 sekali makan nih, karena kalau misalnya kuliah gitu. Nah, jadi di sini setiap pagi Burhan itu sarapan bubur ayam dengan harga 10.000. Ternyata sarapan tuh kadang sampai menghabiskan duit 20.000. Berarti apa jawabannya? Yang mana kira-kira? Sudah kita pelajari nih waktu bimbel kemarin. Kau saja. Yang mana? Surplus konsumen. Iya, surplus konsumen. Benar. Surplus konsumen kemarin kan ketika seorang konsumen itu bersiap duit lebih banyak, ternyata ia harus membayar lebih kecil, anak-lah. Nah, kalau surplus produsen kemarin, dia hendak menjual misalkan harganya 10.000 misalkan. Ternyata konsumen itu wanija nukarinya 20.000 misalkan. Itu surplus produsen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6, Rajwa. Rajwa Sahdini. Sedang saja. Nggih. Nomor Ya, nomor 6. Andriana merupakan seorang lulusan ekonomi dari salah satu perguruan tinggi di Bandung. Sejak lulusannya pada Februari 2019 hingga sekarang, Andriana masih belum mendapatkan pekerjaan lantaran pekerjaan yang tersedia tidak cocok. Cara mengatasi pengangguran jenis ini adalah... Nah, ya, pikirkan dulu yang mana kira-kira. Teman kalian dari samping pekerja. Memberikan bagian bagi pengangguran. C, kayo saja. Yang mana? C. Yang C. Yakinkah jawabannya ini? Ada. Ini kan yang pertama. Nah, coba pian lihat. Tunggu sebentar. Nah, yang pertama, Andriana ini merupakan seorang lulusan ekonomi dari salah satu perguruan tinggi di Bandung. Sejak kelulusannya pada Februari 2019 hingga sekarang, Andriana ini masih belum mendapatkan pekerjaan lantaran pekerjaan yang tersedia tidak cocok. Berarti kan bukannya ada bisa begawian loh sebujurnya. Nah, berarti, cuman inggih, berarti alah. Kan ini tadi bukan kada kompeten gitu, nah cumannya kada ketemu aja lagi pekerjaan yang cocok lesannya. Stimulus itu apa saja? Stimulus, memberikan stimulus. Ini sudah tentu lain
Ini kan untuk daya beli masyarakat, kan ada hubungannya sama pekerjaannya si Andriana. Aku saja. Nah, ini jawabannya nah. Eh. Cara mengatasi pengangguran jenis ini bagi pemerintah naklah. Jadi cara pemerintah tuh mengatasi kondisi yang seperti Andriana ini yaitu dengan mengadakan job fair. Nah, job fair ini semacam pameran lapangan pekerjaan, Kai. Jadi di tempat itu Andriana bisa menemukan berbagai lowongan pekerjaan. Jadinya anak kayak apa? Karena jadinya harus mendatangi nanti ini lah. Tapi bagi pemerintah berarti dia mengadakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lah? Kalau ya ada paham non penjelasan Ustazah? Paham saja. Ya, oke. Kalau sudah bisa dipahami, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ya. Job fair itu kayak apa tadi? Pameran lapangan pekerjaan, lowongan. Jadi lo misalkan kayak Bu Hanpian tuh ada lo kadang book fair lo anak lah. Nah, kalau book fair itu kan kita bisa beli macam-macam buku lo di situ, anak mencari buku apa aja gitu banyak lo di situ. Nah, sama kayak job fair nih. Kalau job fair nih yang dipamerkannya di situ lapangan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Jadi banyak misalnya perusahaan-perusahaan itu di sana membuka lowongan pekerjaan. Jadi dengan Andriana misalnya datang ke job fair tadi, otomatis kan Andriana bisa milih-milih tuh di situ. Kalau misalnya ternyata ada lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang dia mau. Bisa lah dipahami, Mas Jiatul? Iya, paham saja. Oke. Kita lanjutkanlah ke nomor 7. Nomor 7, Wapik. Suatu negara memiliki sistem perekonomian yang memberikan keleluasaan bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan perekonomian. Meski demikian, pemerintah memegang peranan dalam kegiatan ekonomi hingga perekonomian negara tersebut dapat terkendali. Perekonomian tidak bertujuan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi perekonomian bertujuan untuk memakmurkan rakyat dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Negara apakah itu? Iyalah saja. Ya, betul. Gimana, Pian tahu? Yang prinsip gotong royong dan kebersamaan itulah saja. Lawan pemerintahnya tuh memegang yang peranan tuh, tapi kada yang menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu saja. Benar. Nah, di sini kata kuncinya ada pada gotong royong sama kebersamaan. Nah, prinsip gotong royong dan kebersamaan ini nama sistem perekonomiannya tuh sistem ekonomi Pancasila anaklah, atau biasa kita sebut dengan sistem demokrasi ekonomi, dan ini hanya Indonesia yang menerapkan. Nah, kalau Korea Utara itu pakai sistem ekonomi apa, Wafik? Yang Korea Utara. Lukas ya. Kenapa? Lupa kah? Ini liberal komunis kan apa sih itu dasarnya? Sambil dicatat maklah. Kalau Korea Utara itu pakai sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando itu berarti pemerintah aja yang berhak mengambil kebijakan, membuat peraturan, pokoknya segala sesuatu kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Itu sistem ekonomi komando. Nih, Korea Utara nih yang menetapkan, yang menerapkan sistem ekonomi komando di negaranya lah. Kalau Amerika Serikat itu pakai sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Nah, jadi di sini untuk kegiatan ekonominya itu pemerintah membebaskan gesan masyarakatnya, kada lagi diatur-atur sama pemerintahnya lah. Nah, kalau Cina dan India itu sama-sama memakai atau menerapkan sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran itu mirip dengan sistem ekonomi ini, sistem demokrasi ekonomi ini. Nah, di sini
pemerintah tetap memberikan keleluasaan bagi masyarakatnya. Terus pemerintah juga mengatur bagian-bagian penting di perekonomian itu. Nah, tapi bedanya sama sistem yang diterapkan di Indonesia itu kadeda ininya, nah, kadeda prinsip gotong royong dan kebersamaan. Lah, kecepatan nggak usah dah memadahi. Kau lah mencatat, Nak. Ustazah. Inggih, kalau inggih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ke nomor 8. Nomor 8, Ustazah hendak tunggu sebentar. Gadis ada? Adel. Adelia. Samuel? Pun, Ya, silakan. Yang bacakan nomor 8, Nak. COVID-19 mengakibatkan banyak pekerjaan dirumahkan. Hal ini membuat banyak masyarakat beralih profesi. Salah satu peluang usaha yang berhasil pada pandemi ini adalah produksi alat pelindung diri APD untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. APD yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia menjadi komoditi ekspor karena memiliki standar yang sudah diakui. Kondisi tersebut mengakibatkan transaksi kredit pada neraca pembayaran Indonesia, sehingga berdampak pada... Nah, kira-kira yang mana yuk jawabannya? Di sini yang pertama ada kata kuncinya, ada nih, melakukan ekspor kita. Nah, nih APBD yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia menjadi komoditi ekspor karena memiliki standar yang sudah diakui. Nah, dengan kegiatan ekspor ini, pengaruhnya gasan APBN itu menambahkah, mengurang? Bertambah, iya sudah. Iya, benar. Menambah. Karena apa? Karena kan kita ngirim barang lah, anak lah, ke luar negeri, otomatis kita dapat uang, ya kada? Nah, ada yang hendak ditekankan lah. Kenapa Ustazah jadi kada yang APBD? Karena ini sudah lintas negara. Jadi nanti masuknya ke dana negara. Kalau ini kan lintas daerah aja. APBD namanya. Lah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9, gadis adalah? Gadis. Oi, gadis. Ada Ustazah. Nah, ya. Silahkan. Nah. Kelihatan lah, anak. Nah. Ini kelihatan. Baca kok Ustazah. Enggak. Pada zaman dahulu, yang disebut pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi secara fisik. Ya. Adanya perkembangan iptek telah mengubah struktur pasar. Manfaat iptek bagi pelaku ekonomi adalah kecuali. Nah, kira-kira yang jadi manfaat, yang bukan manfaat iptek itu yang mana? Memperpendek jarak, iyalah, gadis. Pilih dulu. Ini salah kada Bapak? Salah kada dapat 0 kada? Mana ya kira-kira? Oh iyalah Ustazah, yang meningkatkan potensi scam. Iya, betul. Scam itu apa, Nak? Apa yo? Ada yang tahu lah? Penipuan kah saja? Nah, betul. Nah, ingatlah anak lah, scam itu artinya penipuan. Catat tuh. Oh, karena ada soal yang seperti ini. Nah, itu aja. Kalau yang bukan manfaat dari iptek, ini malah merugikan. Nah, kalau memperpendek jarak, iya.
kita misalnya kita begana di Banjar, kita aja nukar barang yang di Jakarta meskipun kita begana aja di Banjar ya lah, gara-gara iptek. Terus transaksi ekonominya menjadi efektif dan efisien. Misalnya, ini sambil Bu Hanpian belajar nih, Bu Hanpian sekalinya sambil mesan makanan di GoFood misalkan. Aja belajar tetap bisa belajar, karena makanan datang aja. Nah, tuh. Yang ketiga, proses layanan lebih sederhana. Kadang kali kita kemana-mana, ya kalau lewat HP aja, nah. Yang keempat, ada ajang promosi produk perusahaan. Benar. Kalau misalnya kada lewat iptek kan ngalih lo, kita malahan buka TV dulu. Ini buka aplikasi aja sudah tahu nih ada promo apa hari ini. Tuh. Jadi inilah naklah jawabannya yang E, meningkatkan potensi scam. Next, kita ke pertanyaan yang nomor 10. Siapa lagi ya? Nomor 10. Tunggu sebentar. Siapa yang belum? Amel ada lah, Amel. Nah, ada Amel. Amel. Oi, Amel. Amel. Adel. Ada dok orangnya? Amel kok Adel saja? Nah ya Adel, boleh. Ayo. Astagfirullah. Ya, baca-baca. Berikut ini merupakan pernyataan mengenai badan usaha milik daerah. Yang pertama, diatur dan didirikan oleh pemerintah daerah. 2, modal berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. 3, bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. 4, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Manakah yang merupakan ciri-ciri BUMD? Yo, yang mana? Yang pertama tuh yang harus peniti, pasti ada kata daerahnya. Nah. Adalah 1, 2, 4. Ada 1, 2, 4 saja. Nah, berarti semua benar. 1, 2 benar. 1 benar. 2, 4 benar. 4 benar loh. Yang nomor 3 di sini bertujuan untuk melayani kepentingan umum. Badan usaha milik daerah, contohnya misalkan PDAM, melayani kepentingan umum kada? Iya, kepentingan umum. Mencari keuntungan juga kada? Iya, mencari keuntungan. Iya. Nah, berarti semuanya benar. Ya lah. Iya saja. Nah, ya, itu tandailah naklah di nomor 10 jawabannya E. Nah, kalau sudah nih, kita sudah habis nih yang teorinya. Hari ini kita membahas 1 soal hitungan. Jadi siapkan catatan Bu Hanpian. Kalau misalkan di sini memerlukan cara untuk menghitungnya. Nah, ini yang pertama soal nomor 1. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, simaklah tabel berikut. Yang pertama di sini ada kolom jenis barang. Barangnya ada 3, X, Y, Z. Jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, di sini suatu barang X memiliki fungsi penawaran 5Q sama dengan P dikurang 10. Berapakah nilai elastisitas barang X? Nah, yang pertama yang harus Bu Hanpian perhatikan, untuk menghitung nilai elastisitas barang, itu kita memerlukan data P1, P2, Q1, dan Q2. Nah, sementara di data yang ada di tabel ini, yang ada cuma jumlah barang. Nah, kalau jumlah itu nak yang PK yang Q kah? Sophia? Q. Ya, yang
yang Q lah anak lah. Nah, berarti di sini karena barang X berarti kita harus amati yang ini. Nah, ada di baris yang ini. Berarti Q1-nya tahun yang 2019 20, Q2-nya 12. Nah, habis itu, nah kayak apa Ustazah? P1-nya kada tahu, P2-nya kada tahu. Nah, kita cari nak. Yang pertama kita cari dulu P1. Mencari P1 ini pakai fungsi penawaran ini. Nah, 5Q. Maaflah kalau jelek tulisannya. P dikurang 10. Nah, kita ganti Q-nya ini dengan Q yang ada di sini. Karena kan yang kita mau cari P1, berarti kita pakai data yang Q1. 5 dikali 20 sama dengan P dikurang 10. Nah, ini 5 kali 20 berapa? 100. Nah, P sama dengan P dikurang 10. Jadi P-nya berapa, Nak? Sophia? Sophia. 100 dibagi 10. 100 dibagi 10. Ini tanda kurang, Nak. Ini tanda kurang. Pindah ke kanan jadi tanda apa? Oh, tambah jadi plus. Berarti jawabannya 110. Iya, 110. Nah, dapat kita dah P-nya 110. Nah, yang kedua berarti kita cari P2. Ustazah garis nah. P2. Sama nak caranya. Memasukkan ke fungsi penawaran yang ada. 5Q sama dengan P dikurang 10. Nah, 5 kali Q-nya yang Q2. 5 kali 12. Sama dengan P dikurang 10. Nah, 5 kali 12 berapa? 60. Nah, sama dengan P dikurang 10. Aulia, P-nya jadinya berapa? 70 saja. Iya, benar. 70. Nah, dapat loh sudah P1, P2-nya berapa? Hanya kita masukkan ke rumus elastisitas. Rumus elastisitas itu, kenapa? Rumus elastisitas itu delta Q dibagi delta P dikali P1 per Q1. Delta Q-nya berapa? Delta Q ini kan Q2 dikurang Q1. Widya, Q2 dikurang Q1 berapa? Widya. Mana nih Widyanya? 12 berarti dikurang 20. Berapa Sophia? 12 20. 12 kurang 20. Negatif? 8. Iya, 8. Delta P-nya, Bang? 70 dikurang 110? Negatif 30. Negatif? 30. 110? Negatif 4? Oh, negatif 40. Dikali P1-nya kita ganti dengan 110. 110 per Q1-nya 20. Nah, sampai di sini ada yang hendak ditakunakan kah dulu? Kalau ada yang kada paham, di mana dapat angkanya? Kalau sudah bisa, sudah dipahami ini, kita lanjutkan ke perhitungan berikutnya. Yang pertama, itu kita bisa menyederhanakan yang bagian sini, Nak.
Nah, ini sama-sama kita bagi 8. Bisa loh? Yang 8 bagi 8, yang 40 bagi 8. Kita sama-sama bagi 8. 8 bagi 8 berapa, Del? Adelia. Nah, 10 saja. ya. 8 bagi 8, nak. Pun saja, suara PM putus sudah ulun. Kenapa? Suara PM putus sudah ulun. 8 bagi 8. 8 bagi 8. Ya. 1. 1. Ya. 1. Nah, 40 bagi 8. 40 dibagi 8 berapa? Pakai kalkulator kan nih? 5 saja. 5. Nah, negatif bagi negatif, nak. Negatif bagi negatif. Negatif bagi negatif. Ya. Positif loh. Positif. Ya. Habis tuh, yang ini kita sederhanakan juga. Kita menyederhanakannya dengan kita mencoret nolnya. Jadi sisanya 11 per 2. Lah, ini berapa nih saja menulisnya? Nah, astagfirullahaladzim. Ini Nanak. Tunggu, Ustazah hapus dikit. Ini 20. Nah, maksud saja coret tadi habis Tunggu. Nah lah, kalau ya ada yang mengira nanti 25. Nah, ini saja coret. Nah, lah dapatlah 1, berarti di sini 1 kali 11 per 5 kali 2, 10. 11 bagi 10, Aulia. 11 bagi 10. Berapa? Hah? 1,1 sudah. Ya, benar. 1,1. Nah, dapat dah kita nilai elastisitasnya 1,1. Jadi jawabannya yang mana, Aulia? Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E? Yang A sudah. Iya, betul. Nah, nyaman jalo. Urutannya lah mencatatnya dari sini. Nih, tahapnya nomor 1. Habis itu baru ke sini. Nih, 2. Habis itu baru ke sini Ustazah batas ya kan. Nah, ini P2 anak lah. Nah, ini yang ketiga. Habis itu yang ini yang terakhir tahapannya. Nah, bisa dipahami atau anak ditakunakan dulu? Karena habis ini Bu Hanpian praktek menghitung ini, nak. Jadi tempuluh nih, tempuluh Ustazah ada di Zoom gitu. Anak batakun silahkan. Adakah yang hendak ditakunakan, Sophia? Insya Allah. Insya Allah paham. Insya Allah. Ya, Widya apa enggak ya, Pak? Ustazah. Kayak apa, Widya? Ada yang hendak ditakunakan kah? Ini nak perhitungannya. Insya Allah paham aja, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Adel. Pun saja. Ada yang hendak ditakunakan kah? Perhitungannya. Insya Allah ada saja. Ada. Oke, berarti Adel insya Allah paham. Habis itu Majiatul. Ustazah. Kayak apa? Ada yang hendak ditakunakan kah? Hah? Insya Allah paham. Iya, oke. Majiatul insya Allah paham. Tadi Sophia sudah, Majiatul sudah, Widya sudah, Adel sudah, Aulia. Sudah. Kayak apa? Ada yang hendak ditakunakan kah? Insya Allah paham aja saja. Sri Balkis. Ya.
Ada yang hendak ditakunakan kah untuk nomor 1 nih? Insya Allah ada saja. Oke. Zana. Zana. Mohon saja. Nih, nomor 1 nih ada yang hendak ditakunakan kah perhitungannya? Insya Allah wah ini kita dapang saja hai. Oke. Kayaknya berarti takuni kawan yang paham jelas. Inggih. Oke. Habis itu Samuel. Pun sudah. Inggih, kayak apa nih? Ada yang hendak ditakunakan kah dulu? Untuk sekarang kadeda sudah. Kenapa? Sekarang kadeda insya Allah paham. Inggih, alhamdulillah. Wafik. Insya Allah paham jelas sudah. Oke. Gadis. Insya Allah hari untuk sekarang kan ada saja. Gadis, bubujurlah. Iya, Ustazah. Inggih, kayaknya bilangnya kada paham. Takuni kakawanannya lah. Tuh kakawanannya paham aja jar sudah. Amel. Inggih. Amel. Insya Allah paham jauh saja. Oke. Rajwa. Insya Allah paham jauh saja. Oke. Kalau semuanya sudah bisa memahami dari apa yang sudah kita bahas tadi, terlebih untuk yang soal hitungan, maka silahkan kita tutup pembelajaran hari ini. Silahkan Adel. Ya. Wih. Anu kan tutupakan biru saja berdoa anak. Siapa kan? Ya Kak. Istiadah dan khusyu'an ad-du'a. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan nanti cek tugasnya di JCR, naklah. Tugasnya nyaman aja, sama kayak perhitungan nomor 1. Nah, karena tadi jar Ustazah takuni paham aja sudah, insya Allah kadeda kendalaan ya kalau naklah. Nanti untuk waktu pengerjaannya itu Ustazah tunggu sampai jam 22. Nah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Ustazah sangat berharap apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk persiapan UTBK kalian, dan mudah-mudahan ini bisa membantu mudahnya penyelesaian UTBK nanti. Naklah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Tinggi, sama-sama. Makasih saja, beralan saja.